Dan ini dia kick off babak kedua. Sriwijaya FC berhadapan dengan Semen Padang. Bertanding di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Sriwijaya FC sempat tampil tertekan di babak pertama. Semen Padang FC mampu beberapa kali menusuk pertahanan Sriwijaya FC, membuat Laskar Wongkito tertinggal. Usai pemain Serdi mencetak gol untuk Semen Padang FC menit ke-39 dan bertahan hingga jeda. Ya, kita bisa lihat ya bagaimana seorang Fendri Mofu dengan cermat melihat pergerakan dari Rocky di jantung pertahanan. Di babak kedua, Sriwijaya FC berbenah. Nur Iskandar dan kolega mampu mengendalikan permainan. Sriwijaya FC menyamakan kedudukan usai Afriansyah mencetak gol menit ke-48. Sebuah heading yang sangat mematikan dari gawang dari Randy Oscar yang memberikan penyamak kedudukan bagi Sriwijaya FC 1-1 di babak kedua ini, Bung Waindo. Iya, kita bisa lihat bagaimana pergerakan dari Afriansyah yang sangat baik. Sriwijaya FC berbalik unggul usai Dedi Hartono menambah gol menit ke-66. Keunggulan Sriwijaya FC bertahan hingga pertandingan peluit panjang wasit ditiup. Pelatih Sriwijaya FC Neil Maizar mengaku anak asuhnya sempat tertekan di babak pertama, namun mampu mengendalikan permainan di babak kedua. Iya, bagaimana kita lihat Dedi Hartono berada di posisi. Bukannya kita tidak bisa menafikan permainan. Begitulah sepak bola. Tapi yang penting evaluasi dari babak pertama ke babak kedua itu yang penting. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat, dan itu yang penting sehingga instruksi yang harus kita diskusikan dengan pemain berjalan lancar. Ya hasilnya seperti yang kita yang seperti yang kita harapkan. Meski kekalahan, pelatih Semen Padang Weliansyah tetap memuji permainan timnya. Kekalahan menjadi pelajaran Semen Padang agar tampil lebih baik di laga selanjutnya. Kita tadi bukan penggantian ya. Kebetulan Ricky Aurela cedera. Ya, kita cuma penggantian satu. Di saat kita kekalahan itu cuma satu. Tadi waktu kita tinggal kedua, kita punya taktikal untuk bisa lebih menyerang, kita ganti 3 pemain. Ya, kalau penggantian babak pertama tadi, Ricky Aurela pahanya ditarik, nggak mungkin kita paksakan. Ya, kita tidak menggantikan masalah penggantian tidak tadi. Tapi di saat kita ketinggalan, kita baru punya taktikal mau menyerang, 3 pemain kita ganti. Pemirsa, ya. Hasil ini membuat Sriwijaya FC masih berada di puncak klasemen sementara grup A Liga 2 dengan raihan 6 poin dari 2 laga. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.